Halo guys, balik lagi bersama gue, admin Summertime Saga Indonesia. Seperti video sebelumnya, gue akan menjelaskan kepada kalian semua tentang beberapa tempat baru di Summertime Saga versi text update. Ada sekitaran 8 ya, ada 9 sorry, tempat baru yang ada di Summertime Saga versi text update. Gue akan jelasin satu persatu kepada kalian semua. Jadi saran gue adalah nonton video ini dari awal sampai habis, karena video ini pastinya bakal memiliki durasi yang cukup panjang karena gue akan menjelaskannya lebih lengkap dan lebih panjang dan lebih detail gitu tentang beberapa tempat-tempat baru yang ada di Summertime Saga versi text update. Langsung aja tanpa basa-basi, kita akan langsung membahas dari nomor 1. Nomor 1 itu adalah lighthouse atau mercusuar ya. Dimana kalau lighthouse itu adalah tempat yang kita tahu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata lighthouse itu adalah rumah lampu. Dimana sepengetahuan gua lighthouse itu tempatnya kurang lebih dia itu ada di pinggir pantai ya. Dan biasanya tempat-tempat kayak gitu tuh buat menerangi bagian dari lautan atau dari pantai tersebut gitu. Dimana kalau di Summertime Saga atau di lighthouse yang ada di Summertime Saga itu udah dikonfirmasi kalau nanti nantinya di ke depan ya, lighthouse ini akan memiliki peran penting di mana nanti kita bisa yang namanya melakukan skida pop-up di lighthouse tersebut. Tapi belum tahu kapan atau bagaimana ataupun di versi apa. Tapinya yang pasti lighthouse ini akan menjadi tempat yang akan bisa dipakai untuk melakukan skida pop-up cuy. Iya. Itu yang pertama, yaitu adalah lighthouse atau mercusuar gitu ya. Yang kedua itu adalah bar gitu. Dimana kalau kalian tahu bar itu tempatnya atau isinya itu rata-rata adalah tempat buat mabok-mabokan gitu. Yang mungkin buat minum-minum bir yang ada musik DJ gitu kan. Kalau di Indonesia tuh musik dangdut, terus ada minum orang tua, amer gitu kan. Nah ini kayak gini. Bedanya kalau di luar sana atau di Amerika, bar yang ada di sana tuh kebiasaan ada tempat yang cukup vulgar ya. Beda sama tempat yang ada di Indonesia gitu. Gak tau ya, karena gue pribadi belum pernah ke bar seumur hidup ya, karena aku tuh anak baik-baik gitu cuy. Tapi yang gue tahu di Amerika atau di film-film, bar yang ada di film-film itu rata-rata isinya ada banyak preman, banyaknya minuman-minuman keras kayak amer mungkin, whisky ataupun yang lainnya. Gue nggak tahu karena gue belum pernah coba juga ataupun minum, karena gue tuh anak baik-baik sumpah. Gue tuh anak baik-baik anjir. Dan yang pasti ada beberapa perempuan-perempuan yang ada di dalam sana. Entah perempuannya memakai baju seksi untuk melayani pengunjung atau emang ada khusus tempat buat plus-plusnya gitu cuy. I don't know. Karena untuk Summertime Saga versi Text Update kita cuma bisa mengunjungi bar ini dari luar dan kita belum bisa masukin untuk saat ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah Ronda House. Dimana Ronda House ini adalah rumah dari karakter Ronda cuy. Dimana nanti rumah ini tuh pastinya akan diperkenalkan lebih jauh untuk Summertime Saga versi 21.0 cuy. Karena semua tempat yang ada di sini pastinya adalah tempat yang cuman bisa dikunjungi dari luar dan gak bisa dimasukin. Karena pastinya tempat-tempat tersebut itu untuk saat ini ya, versi text update itu belum bisa dipergunakan atau belum ada kegunaannya gitu. Tapi nanti kelamaan akan ada kegunaannya, seperti rumah dari karakter Ronda. Awalnya nggak ada kegunaannya, di versi text update nggak ada kegunaannya, tapi nanti di Summertime Saga versi 21.0 rumah Ronda akan memiliki peran penting dan pastinya bisa kita masukin. Itu yang ketiga. Nah yang keempat itu adalah arcade atau nggak bowling. Apa itu arcade dan bowling? Nah kalau kalian pernah main dingdong, apa namanya, main Pac-Man atau mungkin main beberapa game yang menggunakan mesin ya, dimana gue inget banget, gue walaupun lahir tahun 2001 tapi gue pernah merasakan bermain di arcade gitu atau di mesin-mesin gitu ya. Itu rasanya seru banget gitu cuy. Gue inget banget gue main kayak gituan di daerah Glodok ya. Dan setiap gue pulang sekolah, gue sama kakek gue ke Glodok untuk main gituan. Kayak waktu dulu koinnya cuma 1.000 perak gitu sih. Tapi sekarang udah nggak ada cuy, sayang banget ya. Seru tau kenang-kenangan kayak gitu. Dimana pastinya di arcade ini akan memiliki tempat-tempat bermain yang pastinya kayak ada Pac-Man mungkin, adanya Donkey Kong maybe. Pokoknya permainan-permainan yang menggunakan mesin gitu cuy. Mesinnya gimana? Biasanya tuh mesinnya tuh ada satu kayak analog panjang ya. Dimana kalau kita pengen mainin kita harus namanya masukin koin. Biasanya nanti kita baru bisa memainkan di bagian arcade-nya. Di bagian kiri biasanya ada stick gitu, stick panjang. Dan di bagian kanan tuh biasanya ada sekitaran 3 atau 4 tombol yang bisa kita pencet untuk
menggerakkan, misalnya tombol satu buat nonjok atau segala macem gitu sih. Dan selanjutnya adalah bowling. You know lah bowling itu apa? Bowling itu adalah semacam olahraga atau enggak tahu permainan yang bisa dibilang permainannya itu cuman melempar bola hingga bolanya bisa hat trick ya. Hat trick atau apa gitu ya. Intinya kalau kita lempar bola nih dan bolanya mengenai pin dan pin itu hancur semua atau jatuh semua, maka kita memenangkan permainan tersebut. Itu dia. Karena gue pribadi nggak pernah memainkan bowling gitu. Karena bowling itu adalah permainan orang mahal gitu cuy. Karena gue pribadi kan orang miskin gitu, jadi nggak pernah main bowling gitu cuy, mahal banget gitu cuy. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu adalah museum. Dimana museum ini adalah tempat yang sangat sangat gue ingin masuki atau pengen banget penasaran sama isi dari museum. Kenapa? Yang pastinya kalian tahu lah, museum itu apa ya? Museum itu adalah semacam tempat yang kita bisa mengetahui sejarah-sejarah di negara tersebut atau di kota tersebut. Misalnya, kalau di Jakarta itu ada namanya Museum Sejarah Indonesia. Dimana kalau lu masukin, lu akan menemukan beberapa sejarah-sejarah yang ada di dalam museum itu dan pastinya mengenai kota Jakarta, cuy. Dan gue suka banget dulu waktu gue zaman SMP ya, gue tuh suka banget ke museum karena bagi gue museum itu kayak menambahin semacam pembelajaran gitu. Dimana dulu ya waktu gue zaman gue masuk sekolah, gue tuh suka banget sama pelajaran sejarah cuy, itu dia. Jadi gue suka banget. Tapi sekarang karena gue sudah dewasa dan bagi gue sejarah itu sudah tidak terlalu penting ya untuk pekerjaan gue dan untuk YouTube gue juga pun kayak kurang penting. Jadi gue sudah kayak nggak udah lupa gitu. Itu dia cuy. Dimana yang pasti kita tahu kalau misalnya museum itu pastinya akan ada beberapa benda-benda unik atau benda-benda yang bersejarah di dalam museum yang ada di game Summertime Saga nanti. Jadi yang pasti gua penasaran banget sama sejarah dari Summertime Saga atau dari Summer Village ya. Kan itu kan Summer Village nama kampungnya gitu. Jadi yang pasti akan ada beberapa sejarah-sejarah yang pastinya sangat-sangat menarik jika kita mengetahui lebih lengkap dan lebih jauh dari museum ini. Yang pasti gue sangat-sangat nungguin dan tidak sabar dengan museum yang ada di game Summertime Saga di text update nanti. Kita akan lanjut ke selanjutnya guys ya. Nah, selanjutnya yang keenam itu adalah pool entrance atau tempat masuk bagian dari kolam renang. Jadi nanti di Summertime Saga di versi text update kita bisa memasukin kolam renang. Tapi sebelumnya akan ada halaman depannya gitu. Kayak biasanya kan ada halaman depannya. Nah, kalau ini tuh kita sudah bisa akan melihat halaman depannya. Dimana kalau kalian lihat secara jeli di pool entrance-nya itu di situ ada rumah Mia cuy ya. Ada rumah Mia atau nggak rumah Judith karena atapnya sama-sama warna pink gitu cuy. Jadi kita bisa sebelum kita masuk ke dalam kolam renang nanti kita akan masuk ke bagian halaman depannya dulu. Abis itu baru kita masuk ke dalam kolam renangnya. Jadi kayak kolam renangnya bakal diperpanjang. Jadi ada tempat yang lebih bagus lah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Itu yang keenam. Nah yang ketujuh adalah Judith House atau rumah dari karakter Judith. Dimana karakter Judith ini adalah karakter yang hampir 40% ya orang Indonesia yang nungguin karakter ini. Tapi kalian semua tenang aja, karakter Judith ini bakal update di Summertime Saga versi 23.0 yang kemungkinan besar kalau tidak ada masalah ya tahun depan update. Maksudnya bukan tahun 2022 ya, tapi 2023 ya gitu. Jadi pas nih 20 versi 23.0 update-nya di tahun 2023 cuy. Itu dia. Kalau kalian tahu lah siapa tuh Judith ya. Nanti Judith akan memiliki story utama di Summertime Saga versi 23.0 dan juga di situ juga sebelah kiri kalian bisa melihat adanya rumah MC. Jadi karakter MC sama Judith ini adalah tetangga dekat cuy, itu dia. Nah, selanjutnya adalah custom Air Reward. Jadi apa itu? Jadi itu adalah tempat jual beli ya kita anggap ya Indomaretnya Summertime Saga yang dimana di sini Summertime Saga mengerobak atau memperbarui lah ya custom air yang dimana pasti lebih kekinian gitu loh kata gue ya, karena di sebelumnya itu untuk custom airnya menurut gue pribadi kayak agak-agak kampungan, bukan kampungan kayak agak-agak old school gitu kayak jadul gitu. Tapi nanti di text update nanti custom airnya ini bakal kayak begitu kurang lebih, jadi kayak lebih bagus aja gitu cuy. Nah selanjutnya adalah stadium. Nah stadium itu apa? Stadium ini adalah tempat buat olahraga. Entah ini stadium apa ya karena belum ada dikonfirmasi, tapi kemungkinan besar stadium yang ada di sini adalah stadium apa sih, football ya, football apa sih, gak tahu cara mainnya. Jadi kalau nggak salah pemainan olahraganya tuh kayak lempar-lempar bola gitu dah, yang dimana orang-orang yang pakai baju yang gede-gede gitu ya. Di Indonesia mungkin nggak kenal sama olahraga ini ya, tapi kalau di luar negeri olahraga ini udah terkenal banget gitu guys. Nah itu dia.
Yang pasti di dalam situ akan ada yang namanya tempat olahraga yang pastinya besar banget dan mungkin kita akan bisa memasuki ya. Tapi sayang sekali Summertime Saga sudah mengkonfirmasi kalau rumah atau tempat di stadium ini itu tidak bisa diakses, baru bisa diakses di bagian depan tapi kita tidak bisa memasukinya. Kenapa? Karena pastinya akan ada kepentingan sendiri di depan-depannya. Untuk saat ini stadium belum terlalu penting, tapi nanti di Summertime Saga next update atau di update selanjutnya stadium bakal menjadi tempat yang bisa dibilang memiliki peran yang penting. Jadi untuk saat ini stadium cuma bisa dimasukin bagian depan, nggak bisa dimasukin ke dalamnya gitu. Nah selanjutnya adalah keberapa ini ya? Kesekian lah, gue lupa ya, kayak ke-8 deh. Selanjutnya adalah rumah misi atau misi house. Dimana kalau kalian tahu karakter misi itu adalah karakter yang menurut gue pribadi adalah karakter yang paling terjelek ya kalau kata gue ya, terburuk loh kalau kata gue. Karena gue nggak pernah ada denger kata orang yang gue tuh suka banget sama misi, hampir gak ada orang yang suka sama misi. Jadi karakter ini tuh kayak masih kentang ataupun tidak banyak orang yang suka. Bahkan waktu itu kalau kalian tahu di update versi berapa ya gue lupa gitu. Ada update pemilihan dan salah satunya ada karakter misi. Dimana karakter BK dan Roxy itu masuk ke dalam bagian ini. Tapi untuk karakter misi nggak masuk. Kenapa? Karena karakter ini tuh menurut beberapa survei mengatakan kalau karakter ini kurang menarik. Karena pertama kayak orang jadul gitu. Terus norak juga dan kecil itunya. Jadi banyak orang yang nggak terlalu suka sama misi termasuk gua sih. Tapi nanti di Summertime Saga entah di versi berapa tapi di text update kita bisa mengakses atau kita bisa melihat tampilan depan dari rumah karakter misi. Dimana kalau kalian tahu dari rumah depannya aja karakter misi itu bukan orang miskin gitu, jadi adalah orang kaya. Dimana kenapa gua bisa bilang misi adalah orang rumah kaya? Kalian bisa melihat lah di situ ada kolam renang, terus juga memiliki rumah yang kaca-kaca gitu. Dimana kalau di luar negeri ya orang-orang yang punya rumah kaca-kaca gitu itu adalah rumah orang kaya gitu cuy. Nah beda nih kalau lihat nih ya, di bagian bawah itu rumah misi dan di bagian atas itu rumah Judith, kayak bisa melihatnya perbedaannya ya. Jadi kita bisa melihat, dan kalau menurutku pribadi untuk furniturnya pasti kayak tampilannya itu mirip banget, interiornya itu mirip banget sama rumah si karakter Ram. Cuma kalau karakter Ram itu nggak ada kaca, sedangkan untuk karakter misi itu ada kaca dan pastinya orang kaya misi. Nggak tahu siapa yang kaya, apakah bapaknya atau enggak emaknya. Pastinya karakter misi adalah orang kaya. Dan juga untuk beberapa rumor mengatakan kalau karakter misi ini akan memiliki kakak yang jauh lebih cantik daripada karakter misi cuy. Jadi nggak tahu kapan karakter ini bakal update, dan pastinya gue sangat nungguin juga untuk karakter dari karakter misi. Kita akan lihat nanti aja di Summertime Saga versi sekian-sekian gitu cuy ya, karena belum ada kabar atau info terbaru gitu cuy. Nah selanjutnya adalah for Phase Entrance atau bisa dibilang adalah hutan masuk. Jadi sebelum kita akan memasuki hutan, kita akan memiliki jalur khusus untuk menuju ke hutannya cuy. Jadi kayak sebelum lu masuk ke dalam hutan, lu akan menuju ke beberapa jalan-jalanan gitu cuy, kurang lebih. Dan yang pasti kalau kalian tahu lah ya di dalam hutan itu ada apa. Setahu gue di dalam hutan tuh kayak ada pohon-pohonan dan apa ya, kayak ada semacam air terjun gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam air terjun dan hutan pohon-pohonan gitu, kita sebelum akan memasuki bagian dari jalanannya gitu cuy. Nah ini adalah 9 kurang lebih tempat baru yang ada di game Summertime Saga versi text update yang pasti sudah dikonfirmasi oleh Summertime Saganya. Tadi gue dijelaskan ada juga rumah ronda, ada juga banyak lah. Pastinya kalau kalian masih belum mengerti dan ingin mengetahuinya lebih lengkap, saran gue adalah nonton video ini dari awal lagi gitu ya. Karena wajib buat kalian semua nonton video ini biar kalian semua tidak yang namanya mengalami kesalahan ketika kalian semua menonton video ini. Karena video ini itu sebenarnya adalah video yang sudah gue buat secara lengkap, dan kalau misalnya kalian semua masih nggak dan itu ya udahlah mau gimana lagi. Dan sekali lagi gue ingin menyampaikan kepada kalian semua, sabar saja untuk update dari Summertime Saga versi text update, karena nggak ada yang tahu, bukan gue yang tahu, bukan tuh bahkan Tuhan pun hampir gak tahu nih kapan Summertime Saga update gitu. Yang pasti kalian semua sabar aja. Kalau kalian semua yang ngebayar join Patreon Summertime Saga ya kalian wajib berbacot akan gue nggak sabar. Tapi buat kalian semua yang nggak ada join Patreon atau nggak join sama sekali, nggak bayar, ya lebih baik kalau player gratisan lu diem aja gitu cuy. Itu dia. Karena gue pribadi cukup gedek ya, karena Summertime Saga itu sudah pernah ngomong kalau orang Indonesia adalah orang yang hampir nggak ada yang join Patreon. Ada cuma 1-2 orang gitu. Tapi sekarang kayak bener-bener miris gitu cuy. 1, 2, 3, saya paling banyak cuma 5 doang gitu. Pernah gue denger di salah satu itunya gitu cuy. Itu dia. So, gue admin sama Saga Indonesia. See you next time. Bye bye, brother.